Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Selain itu juga dipengaruhi dari faktor diri sendiri dan dari masyarakat. Nah, keberagaman Indonesia ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antara lain yang pertama letak strategis wilayah Indonesia. Nah, posisi Indonesia ini sangat strategis karena diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu juga diapit dengan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, yang menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional sejak zaman dahulu. Hal ini membuat banyak bangsa asing yang berbeda ras, agama, dan kepercayaan masuk ke Indonesia, seperti kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, dan kebudayaan dari bangsa-bangsa Eropa. Hal ini juga mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan datangnya bangsa asing dan bertemu dengan penduduk lokal, ini memungkinkan adanya penggabungan kebudayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi kepulauan. Indonesia ini terkenal dengan negara kepulauan. Kenapa? Karena memang Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang berderet-deret dan terpisah-pisah dari Sabang sampai Merauke. Nah, keadaan ini tentunya akan menghambat hubungan masyarakat Indonesia antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Mereka kesulitan berkomunikasi salah satu dengan lainnya karena sudah terhalang oleh laut, dan keterbatasan alat komunikasi pada zaman dahulu, sehingga muncullah kebudayaan atau ciri khas masing-masing daerah. Mungkin kalau sekarang tidak terlalu bermasalah karena memang teknologi komunikasi kita sudah mulai canggih. Jangankan untuk antar pulau, antar negara saja kita sudah bisa mengetahui keadaannya. Kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Nah, kondisi alam tiap-tiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, seperti tanahnya, airnya, kekayaan alam, tanaman, hewan, dan lain-lain. Antara penduduk yang tinggal di daerah pantai, pegunungan, perkotaan, dan pedesaan itu otomatis berbeda. Nah, mereka juga memiliki mata pencarian yang berbeda. Yang tinggal di pegunungan biasanya bertani, di pantai nelayan, perkotaan dagang, bisnis, dan segala macam, Nah, perbedaan ini yang menyebabkan terbentuknya keberagaman di Indonesia. Yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, transportasi dan komunikasi ini adalah salah satu yang penting karena dapat menunjang komunikasi antar daerah dan antar pulau. Nah, di wilayah Indonesia terjadi kemajuan transportasi dan komunikasi. Dengan adanya kemajuan transportasi ini akan memudahkan hubungan dengan masyarakat lainnya. Nah, walaupun jarak dan kondisi alam yang sulit untuk dijangkau, tapi mudah karena adanya kemajuan transportasi dan komunikasi. Sebaliknya, sarana yang terbatas menjadi penyebab terbatasnya interaksi dan berujung pada munculnya keberagaman masyarakat Indonesia, misalnya seperti daerah-daerah yang pedalaman, sehingga otomatis akan berbeda dengan orang yang tinggal di kota besar. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, bangsa Indonesia ini adalah contoh bangsa yang terbuka. Nah, keterbukaan ini bisa kita lihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah
Indonesia, karena keberagaman tersebut juga disebabkan oleh sikap masyarakat dalam menerima suatu perubahan baik yang berasal dari dalam maupun dari masyarakat itu sendiri. Paling gampang kita lihat adalah masalah agama. Ya, Indonesia apa agama aslinya? Gak ada. Agama aslinya adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu semuanya adalah bawaan dari para pedagang dari luar negeri. Itu menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap perubahan itu cukup besar yang ada di Indonesia, sehingga akhirnya membuat Indonesia semakin beragam. Oke, nah itu adalah beberapa bentuk faktor penyebab keberagaman. Karena banyaknya keberagaman, untuk tugas hari ini saya ingin kalian memperkenalkan keberagaman daerah kalian masing-masing. Contoh misalnya kamu dari Bali. Nah, kamu sebutkan apa saja yang berkaitan dengan Bali. Oh, misalnya tariannya apa, kemudian kerajinannya apa, tradisinya, sukunya, bahasanya, ya kalau bisa 10 hal yang berkaitan dengan daerah Bali misalnya. Ngaben misalnya, kebudayaan tradisinya ngaben, pembakaran mayat, kemudian tarinya apa, pendet, kemudian semua dijelaskan yang berkaitan dengan Bali. Jadi dijelaskan sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Kalau kamu berasal dari Jawa Timur, ya jelaskan kamu tentang keberagaman atau kebudayaan yang ada dari Jawa Timur. Paham ya tugasnya ya? Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.